Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Najib Karim. Hari ini kita akan podcast kembali, mungkin bisa dibilang podcast ketiga kita di channel ini bersama dengan ChatGPT ya. Memang bisa dibilang kita berbagi informasi dalam dunia digital, apalagi kita memanfaatkan apa namanya hasil bukan hasil karya ya, kepintaran teknologi hari ini. Nah, pembahasan kali ini tentang overthinking dan self-healing antara nyata atau tren sosial media sih sebetulnya kan. Bisa dibilang kita seringnya overthinking atau self-healing. Nah, topik mental health ini masih hangat banget, apalagi dengan istilah-istilah yang sering dibahas di TikTok atau Instagram. Yuk kita bahas bersama ChatGPT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berdiskusi denganmu. Topik tentang overthinking dan self-healing memang sangat relevan, apalagi dengan tekanan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Banyak orang merasa terpengaruh oleh media sosial, yang bisa membuat kita lebih mudah overthinking atau merasa tertekan. Self-healing adalah proses penting untuk merawat kesehatan mental, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti berbicara dengan teman, berolahraga, atau meluangkan waktu untuk diri sendiri. Apa ada aspek khusus yang ingin kamu bahas lebih lanjut tentang overthinking dan self-healing? Nah, biasanya kan kalau anak muda sekarang ngomongin overthinking atau self healing itu memang butuh banget karena di mana kalaupun misalkan kita beraktivitas dalam sehari itu butuh adanya self healing untuk diri kita sendiri gitu. Gimana sih cara ngatur bentuk overthinking dan self healing ini dalam kehidupan sehari-hari? Memang penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu untuk diri sendiri. Overthinking bisa membuat kita lelah secara mental. Jadi, penting untuk mengenali kapan kita mulai merasa cemas atau kewalahan. Untuk mengatasi overthinking, cobalah untuk fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, dan cobalah untuk menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Beri diri kamu izin untuk istirahat dan tidak selalu merasa harus produktif. Untuk self-healing, carilah aktivitas yang membuat kamu merasa tenang dan bahagia, seperti mendengarkan musik, berolahraga, meditasi, atau sekadar menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga. Penting untuk mendengarkan kebutuhan diri sendiri dan memberi ruang untuk beristirahat. Setiap orang berbeda, jadi carilah cara yang paling cocok untukmu dalam mengelola overthinking dan self-healing. Nah, cara ampuh apa sih yang hari ini digunakan di orang-orang masa kini terkait dari self healing untuk diri sendiri? Kalau menurut ChatGPT seperti apa pandangannya melihat orang-orang gaya hidup hari ini? Banyak orang masa kini yang mencari cara untuk self-healing yang sesuai dengan gaya hidup mereka yang sibuk. Beberapa metode yang populer termasuk 1. Mindfulness dan meditasi. Banyak orang menggunakan aplikasi atau mengikuti kelas meditasi untuk membantu mereka tetap tenang dan fokus. 2. Olahraga dan aktivitas fisik. Aktivitas seperti yoga, lari, atau bahkan jalan kaki bisa menjadi cara yang efektif untuk meredakan stres. 3. Digital detox. Beberapa orang mengambil waktu untuk jauh dari perangkat digital untuk mengurangi kelelahan mental. 4. Hobi dan kreativitas. Melakukan aktivitas yang disukai, seperti melukis, menulis, atau berkebun, dapat memberikan rasa puas dan mengurangi stres. 5. Waktu bersama orang tersayang. Menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman dekat dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Setiap orang berbeda, jadi penting untuk menemukan apa yang paling cocok untuk kamu dalam menjalani gaya hidup yang sehat secara mental. Nah, buat teman-teman apa yang tadi sudah diberikan informasi oleh ChatGPT ini benar-benar manfaat banget ya. Jadi kalau misalkan emang konten ini manfaat, mungkin bisa dicatat sama teman-teman dan mungkin bisa dilakukan sama teman-teman ketika memang teman-teman sedang overthinking maupun untuk self healingnya sendiri. Jadi cobain apa yang disarankan oleh ChatGPT. Begitu ya? Betul sekali. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman merasa lebih baik. Ingat, Ingat apa tuh? mohon maaf, Anda telah mencapai batas harian untuk suara canggih. Jadi itu yang bisa kita berikan pada hari ini buat teman-teman. Kalau misalkan konten ini bermanfaat, boleh di like, komen, dan subscribe agar kita sering membuat konten yang edukasi ataupun inovasi buat teman-teman selanjutnya. Jadi boleh juga di-share di sosial media yang lain buat teman-teman kalau misalkan emang konten ini manfaat banget buat kamu.
Terima kasih sudah menonton konten ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyimak konten yang saya berikan pada hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.